Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syarafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adadar ramnir raqiq, salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal khudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi maza amila fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita mempersembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana ungkapan yang sering kita senandungkan di bibir kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan juga sepatasnya lah Allah Subhanahu wa taala yang menerima persembahan kita, karena ialah yang memuliakan kita sebagai orang-orang mukmin dengan cahaya iman. Begitu pula kekaguman dan takzim kita kepada utusan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi keyakinan untuk selalu ittiba kepada sunnahnya, sehingga pada saatnya nanti melalui untayan salam dan salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat hari ini tentu saya ingin mengajak terutama kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebenar-benarnya, yakni dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkannya serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarangnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Begitu juga melalui mimbar khutbah Jumat ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungi perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan kenapa kita perlu merenungi perjalanan hidup itu? Tentu karena kita ingin mengambil hikmahnya, karena kita menyadari bahwa nanti semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta. Untuk itu jemaah Jumat rahimakumullah, ada 4 hal
yang nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sebagaimana hadis yang telah saya bacakan di dalam muqaddimah tadi. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, yakni tentang usia. Bahwa perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah usia kita, umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, yang kita ucapkan, dan yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dan berbahagia. Namun begitu sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Oleh karena itu, hakikatnya usia kehidupan kita ini haruslah bermuara nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima ablahu, yakni seluruh anggota badan kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan pasti beruntung di yaumil qiyamah. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi dan buntung, terhina di neraka jahanam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mulut yang selama ini dusta, yang sering bicara menyakitkan, mulut yang selama ini berkelit kesah, yang berargumentasi untuk tidak beribadah kepada Allah, mulut yang selama ini sering mengadu domba manusia, maka akan ditutup sehingga tidak akan mampu bicara. Mulut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan akan bicara, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Kaki akan menjawab, saya pergi ke tempat apa yang telah disampaikan oleh tangan. Sehingga ini menjadi pengadilan tinggi yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah wa'an ilmihi maza amila fih, yakni harta benda kita selama hidup ini. Sebanyak apapun harta yang dihimpun selama hidupnya, maka ketika manusia meninggal dunia, tidak ada satupun harta yang akan dibawa, apalagi pada saat manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Apakah ilmu yang kita miliki telah kita amalkan? Apakah ilmu yang kita miliki ini bisa menjadi amal jariah dan bisakah memberikan kebaikan kepada banyak orang? Oleh karena itu, mengenai ilmu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa celakalah bagi siapa yang tidak mengerti, dan celakalah bagi yang mengerti kemudian tidak mengamalkannya. Wailul liman la ya'lam wa wailul liman alima summa la ya'mal. Celakalah bagi siapa yang tidak mengerti, dan celakalah bagi yang mengerti kemudian tidak mengamalkannya.
Adapun yang keempat adalah wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Jemaah rahimakumullah. Yang keempat yang akan ditanyakan adalah tentang harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Dan dalam masalah harta, manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Di mana terdapat 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat itu yang pertama, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram dan dibelanjakan juga kepada yang haram. Dan yang kedua, mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan pula. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal lalu membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Karena pentingnya harta ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ni'mal mal salih lil mar'is salih," bahwa sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Begitu pula terkait dengan harta ini, maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud berkata bahwa kita ini sesungguhnya semuanya adalah tamu dan semua harta benda itu adalah titipan. Oleh karena itu, jika kita ini adalah tamu, maka kita akan kembali, kita akan pulang. Selanjutnya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harta titipan. Maka harta titipan ini akan dikembalikan kepada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa janganlah hidup kita, hati kita tertutup dengan harta dunia yang berlebihan. Apalagi harta yang tidak halal atau haram, yang tidak mengenal nilai manfaat kemaslahatannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya demikianlah khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan selalu menjauhkan kita dari segala kejelekan. Kita mampu mengisi usia kita, mengisi umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjaga anggota badan kita untuk kebaikan. Kita mampu menjaga dan menerapkan ilmu kita untuk kemaslahatan orang banyak. Dan juga tentu kita amanah terhadap harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah bagian kedua ini marilah kita sama-sama berdoa dengan khusyuk seraya merendahkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita senantiasa menjadi orang yang takwa sampai dengan akhir hayat kita.
Kiranya kita terikat dengan amalan-amalan kebajikan. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita mampu melakukan introspeksi terhadap amal atau tingkah laku perbuatan kita, sehingga kita akan dapat selamat hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat wal afiat ya Allah, nikmat ilmu pengetahuan dan nikmat iman serta Islam, nikmat atas negeri kami yang penuh dengan rahmat-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang ingkar dan kufur terhadap segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, kesalahan dan dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang telah melalaikan segala perintah-Mu dan melaksanakan segala larangan-Mu. Karena kami yakini, andaikan Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami ya Allah, kami takut pada azab-Mu di akhirat nanti dan pertentangan batin dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Allah, janganlah Engkau limpahkan azab-Mu kepada kami karena dosa dan kesalahan kami ini ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih luas daripada azab-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.